ya. Sekarang tinggal 3 lawan 3 dan Koja berbicara mendapatkan 1 orang, 2 orang dan 1 lagi Andusit Seikut. Jadi terima kasih banyak Bung Surya, Aji Spedisoken dan juga Shiggy Julia akan memandu kalian menjalani map Bermuda. Here we go. Let's go, let's go, let's go. Ini dia Bermuda. Match pertama kita pada hari ini. Bagaimanakah dua tim Indonesia akan mengatasi pertabrakan yang terjadi di early game? Karena kalau kita melihat dari teman-teman RRQ Kazu, harusnya hari ini nggak ada nih yang akan menghantui mereka di drop zone mereka karena Shadow Esport tidak bermain. Dan dari Begotten by Vitality juga tidak ada Twisted Mind yang bermain. So, dua tim Indonesia di map Bermuda kali ini harusnya tidak menghadapi kesulitan di early game. Namun, apa yang akan terjadi? Biasanya Vietnam suka tiba-tiba ada, Ajis fan. Ya, ada. Dan memang untuk pembukaan map kayak gini, ini jadi kerasa banget. Vietnam, kalau kita ngebahas biasanya lumayan asal-asalan, main tabrak-tabrak aja. Kali ini dia menunjukkan sekali respect mereka dengan singkatnya match day yang ada. Dan saat ini tak terhindarkan Heavy, belum nyampe ke tempat drop zone-nya. Dicegat sama teman-teman dari Avida. Pablo bisa mendapatkan 1 orang, Mufasa dan juga Alan. Wow, nyaris saja clutch. Tapi sayangnya gagal. Belum lagi ada yang ikut campur Diu. Jauh banget Diu. Sampai sini-sini Diu. Apa tujuannya? Tujuannya mencari informasi sebanyak-banyaknya siapa aja yang ada dan terlibat di area sekitar pick. Ya, menjadi informan dari seorang Diu dan Hoki-Hokian juga ketemu sama 1 player walaupun nggak berhasil dia kill. Tapi apa yang terjadi dengan tim Heavy tadi kita lihat bagi belum sampai dan Avidanya mempunyai player user Casey. Jadi keunggulan yang dimiliki Avida ini secara health point-nya terus bertambah ketika mereka walaupun kalau kita lihat tadi 2 versus 2 sih. Tapi tetap aja dari health point-nya nambah terus, Avidanya juga lebih siap daripada tim Heavy. Wow, tentu saja. Avida udah lumayan memegang kendali dan harusnya nggak ada yang coba main api lagi ya di sekitaran dekat mercusuar bawah pick sana. Sementara di sisi yang berbeda tim Flash akan berjumpa dengan Aurora Gaming. Malaysia berjumpa dengan Vietnam. Terlihat ABCD sudah tidak bisa tertolong lagi tapi sempat akhirnya berhasil di-revive. Dan Aurora Gaming akan adu mekanik Azril depan mata. Azril ada Mingcok. Oh my god. Kandas begitu saja 1 tukar 1 untuk masih ada Zuez. Tapi The Zom di sepersekian darahnya, sanggupkah The Zom melakukan clutch? Karena Zuez sebenarnya udah siap banget dengan double vektornya. Sama-sama recharge dulu, sama-sama recovery dulu. Akhirnya mereka berhasil menunda sejenak walaupun tidak akan dikasih ampun oleh seorang Zuez. Itu tadi Zuez itu ketolong sama gluol-gluol yang tertutup rapat ya di sana. Tapi dari seorang Azril juga dia tidak expect kalau misalnya ada seorang Mingchuk yang akan memutar ke arah luar. Yang sebenarnya harusnya dia udah mempertimbangkan itu. Itu area yang sangat luas gitu. Udah pasti orangnya bakalan muter, nggak mungkin jalannya selurus itu untuk ngedobrak gluol-gluol yang dibangun sama Aurora Gaming. Dan akhirnya Azrilnya hilang, menyisakan 1 player saja yang untungnya masih bisa survive. Tapi informasi itu sudah cukup valid dan dibuat oleh teman-teman tim Flash untuk melakukan serangan ulang. Kembali lagi untuk menghampiri teman-teman daripada Aurora Gaming. Dan di Excel sendiri pun kali ini dalam penguncian target oleh teman-teman daripada tim Flash aja kan. Ya, dan kalau berbicara timing dan juga semua resources yang mereka gunakan ini udah overcommit dan udah overtime juga sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat kecenderungan zona ternyata udah nggak menyelimuti area depan bullseye, artinya zonanya nggak ada di mereka di zona selanjutnya. Dan kalau gue sedikit nyontek ini zonanya ternyata agak bergerak ke arah bawah Julia. Artinya mereka udah boleh meninggalkan area CPR sebelum mereka semakin sulit lagi. Ya, udah 3 menit ya. Bener kata Ajis Fan, kalau misalnya dari contekannya mapnya ke arah bawah nanti zonanya 3 menit ini terlalu lama. Dan itu udah harus menjadi timing mereka mundur. Kenapa? Karena menurut gua Aurora Gaming juga udah gak akan ngasih perlawanan apapun. Berarti yang gua lihat dari tim Flash ini, mereka tuh lagi objektifnya kill banyak Ji. Jadi mereka mau cari poin dari kill dulu. Makanya mereka nggak nyisain 1 pun gitu. Dan mereka menghindari kemungkinan akan di-revive kembali untuk menambah musuh nantinya gitu. Tapi itu akan menjadi disaster nantinya kalau mereka telat gitu kan. Nah, ini dia nih. Nyawa kedua, second chances akankah bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Heavy? Karena setelah tadi Heavy kandas di area mercusuar pick, mereka masih harus berjumpa dengan lawan yang sama. Cukup oportunis dari Avida. Mereka memastikan lawan mereka tadi riset kemana dan mereka punya analisa yang sangat tajam sehingga
Ini sekarang sih udah lumayan deadlock nih anak-anak Heavy nih. Ya udah kekunci banget dan menurut gue tadi Bu ya terlalu deket ya jarak untuk menggunakan Skylarnya. Harusnya dia masih bisa munduran dikit karena pas begitu glownya kebuka pun dia terlihat tidak begitu siap untuk memberikan tembakan gitu. Dan teman-teman yang secara posisi kita lihat berjauhan banget. Kalau lihat dari minimap di kiri atas ini itu Bu di mana tadi, ini juga dari seorang Mufasanya di mana. Dia bahkan kena off angle tempat turun teman-temannya yang tadi gitu yang berhadapan sama Afida. Makanya seorang Mufasa juga nggak bisa melakukan backup sama sekali sekarang. Udah kekunci kayak gini, nggak ada jalan keluar sama sekali. Namun PI Sports dan ternyata yang ambil kesempatan buat gerak itu adalah RRQ. Ini uncommon move dari RRQ karena RRQ jarang banget gerak ke obser. Dengan drop zone dia biasanya di rim 6, jarang banget dia geraknya sampai ke obser. Mentok mungkin di hanggar, tapi dia tahu sepertinya ada sesuatu di area map atas dan juga map nih. Tuh, waduh, ini dia kalau kita lihat yang berbeda itu tadi respon seorang Diu cepat banget gitu ya. Begitu seorang Buhui mencoba untuk melakukan kokang terhadap satu player di depan, dia akhirnya malah terkena respon yang lebih cepat daripada seorang Dio. Namun kita lihat kali ini RRQ Kazu rubah pola pandang mereka ke arah Bigetron karena ada 2 tim yang harus mereka awasi aja, Sven. Gila ini Emang? di luar skenario yang ada di kepala gue, yang ada di pola permainannya RRQ sebelumnya. Apalagi cukup berani RRQ main ambil angle yang tinggi, tapi kita lihat tadi Mal barusan pakai Morse. Yes. Itu mungkin bisa masuk mode siluman, tapi gimana cara Mal untuk melakukan upaya flank? Saksikan bersama-sama karena sepertinya Bigetron by Vitality sudah berani membuka momentumnya. Dix berhasil dapetin satu orang, Rans dan juga Dut. Kandas di tangan Dix, dikantongin. Habis itu apa yang bisa dilakukan Mal? Mal melarikan diri. Untungnya masih ada Abai, masih bisa ngidupin seorang Rans, tapi tetap itu baru Dix aja, belum dari Cibengnya, belum dari Joelnya, Julia. Karena menurut gua tadi setup yang dilakukan RRQ cukup lama dengan kondisi rasanya juga sendirian di bawah. Betul. Jadi Bigetron by Vitality itu lebih cepat melakukan reset untuk masuk ke arah seorang teman-teman dari RRQ Kaji itu Rans. Dan Maalnya pun gak dapat tembakan yang cukup presisi terhadap Bigetron dan posisi Maalnya udah ketahuan gitu. Betul. Jadi counterplay-nya lebih terlihat dari teman-teman Bigetron. Morse sudah dipakai, posisi Maal udah jelas terbaca. Pergerakannya udah diarahin kemana nih, dan akhirnya Maal menjadi orang kedua dari RRQ Kaji yang harus tumbang aja, Sven. Vitality nggak ngebiarin setup yang diinginkan RRQ terjadi. Ya. Mereka nahan banget sampai RRQ-nya jadi bingung mau gimana, terpental, terpisah, dan Abai harus ke arah Katul untuk menghidupin teman-temannya. Tapi Heavy juga kali ini yang dari early kita lihat emang gak dapetin tempo main yang enak, karena mereka berkali-kali ketemu dan Buinya udah 2 kali mati, seingat gue ya. Jadi mereka harus melakukan reset, dan setiap mereka reset tempat-tempat yang ternyata masih ada di luar zona, itu didatengin sama tim-tim lain yang mungkin lagi cari point kill juga, Sven. Iya. Jadi gak ada tempat reset yang aman buat mereka gitu. Nggak ada tempat reset yang aman, dan itu adalah sebuah pesan moral singkat ya. Nggak bisa tuh ternyata uncommon move tuh dilakukan sesempurna itu di kesempatan pertama, di hari pertama. Sambil kita lihat juga masih banyak warga-warga luar zona. Heavy yang tadi juga udah sempet lontang-lantung nyaris tervonis gak bisa selamat dari genggaman Afida. Mereka harus berpisah satu persatu. Bahkan ini udah mau menit 10 tapi masih di CPR. Terdengar RRQ Kazu berhasil reset, Dudes-nya baru di revive di menit ke 10 sekarang ya bahkan ya. Udah mau masuk menit 10 dan mereka akan diapit bersamaan dengan adanya Burita. Ada tim Heavy juga. Heavy sih memang bukan tim yang kita lihat dari early itu baik-baik aja ya. Tapi kalau misalnya kita baru turun banget ya yang di bawah yang lebih untung dong. Benar. Dan harus diingat kalau di momen-momen kayak gini mereka lebih kepancing buat perang dan sampai ke ulur. Mereka bukan cuman gak bisa masuk zona, tapi orang depan zona mereka bakal nyamperin kayak Buriram gitu. Tapi kita lihat aja, Rans, kalah kontak melawan Mufasa. Kontak yang sebenarnya bisa dikuasai oleh Rans, tapi he missed it. Machio, dia nggak siap sih. Gue lihat tadi dia nggak siap karena dia keadaan sedang move. Jadi dia mau coba untuk reset up dulu itu karena dia sendirian. Dia mencoba untuk mundur, ternyata musuhnya gas terus. Dia kira musuhnya juga akan sama-sama nge-set up dulu. Ternyata digas balik sama musuhnya dan Rans tidak cukup siap untuk melakukan duel tadi sama musuhnya gitu. Apalagi ada datang 2 orang tadi. Ya, day 1 1v1 di saya. Untuk Rans. Debut. Gak apa-apa. Tapi kalau match 2 apa-apa sih. Apa-apa kalau match 2 bener. Apalagi Nextera ya. Iya. Nanti Nextera. Nah, kalau ngomongin kita sebelum match 2 ini sesaat lagi kan juga udah semakin genting nih karena ini udah menit 11-an ya. Dan beberapa tim diantaranya udah dapet compound yang lebih mantap gitu ya, lebih proper. Contohnya Bigetron by Vitality walaupun memang seolah-olah hanya di pos kecil. Tapi percayalah, pos kecil ini adalah jalur yang orang paling males lewatin. Jadi kalau ada yang berani lewat pos kecil ini, tujuannya cuma satu,
retake pos kecil ya. Kalau nggak usah lewat situ. Makanya lu lihat gimana God of War lebih milih ambil jalur kanan karena kalau lewat pos kecil lebih Bigetron itu lebih fatal Julia. Dan mereka juga nggak mau ambil resiko untuk perang di dalam Iya. pos kecil itu. Benar. Dengan ketidaksiapan dari segi resource, mungkin skill atau mungkin dari resource utilities lainnya yang mereka lakukan berputar dan mereka mencoba untuk mengharas teman-teman daripada AG dan juga GW yang sekarang lagi perang. Ada Boldmaker nih, Lightning Zone akan membuat dua tim ini cukup rugi ataupun tim-tim lain ya yang nantinya akan bergerak ke arah sini. Wah. Ini hilang satu, tapi karena jaraknya jauh ya teman-teman, GW-nya juga nggak bisa di follow up terus sama teman-teman AG gitu. Jadi bisa di revive kembali. Lihat, ini dramatis banget. Oke, Team Flash mungkin punya kill banyak banget, tapi lu lihat dia bisa nggak masuk zona? Nggak bisa. Apalagi ada God of War, ada Bigetron by Vitality, ada RRQ juga yang dari tadi udah berapa hit aja tuh didapetin sama RRQ. Ini tinggal keberanian dan juga breakthrough aim dari anak-anak Team Flash. Tapi sepertinya itu nggak bakal terjadi karena God of War juga cukup oportunis bersama dengan anak-anak dari RRQ. Mereka mendapatkan satu persatu player dari Team Flash sehingga tersisa satu aja player dari Team Flash yang God, sang sniper. Tapi The God, berhasil dapetin Dew. What a big deal, pick off dari seorang The God dan Dew-nya kandas. Gak bisa nge-revive lagi dong. Udah menit segini, udah di tempat kayak gini gak ada vending machine. Ini semakin intens dan membuat RRQ dan Bigetron saat lagi harusnya akan bertemu dan All Gamer Global sedikit demi sedikit dicengkram Vietnam. Tapi menurut gua ya, pick off ke arah seorang Diu tadi meskipun pada akhirnya flashnya pun ditumbangkan, itu menjadi satu masalah buat teman-teman AG karena porosnya itu ada di Diu dan nggak ada dengan satu orang yang terpisah tadi. Padahal flashnya itu kan tadi dihujanin sama banyak tim, udah hilang tuh 3 player, satu doang. Ternyata dia ngambil player key-nya gitu kan, yaitu seorang Dio. Dan Aurora Gaming juga kali ini harus tumbang di posisi yang ke-9. Afida juga ternyata berhasil masuk ke arah Buriram United. RRQ Kazu masih revive aja sampai di menit 13. Wow. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan. Dari tadi kita bisa lihat gimana sebenarnya Buriram dan juga Afida cukup dekat. Tapi mereka cukup sadar betul kalau itu raja terakhir, nggak mungkin gua hit raja terakhir. Sementara RRQ udah ambil zona lain, mereka masih ngendok di situ. Itu kesalahan mereka sih, kesalahan dari Aurora Gaming menurut gua. Dan harus gua akuin, jalur yang RRQ ambil tadi itu udah nggak ada pilihan lain sehingga mereka pasti babak belur. Ya pasti babak belur dengan kondisi mereka yang masih reset sampai menit 10 gitu, sampai menit 11 bahkan ya. Jadi itu emang gak akan mudah buat teman-teman RRQ Kazu. Sementara kalau kita melihat Boldmaker dari Lightning Zone kali ini sudah mulai menghujani ada berapa tim. Wasana, dia coba untuk berkamuflase sendirian saja di sana di arah keramaian adanya Bigetron, WAG, bahkan AG Global dia sebentar lagi sneaky move akan masuk ke arah dalam gitu aja Sven. Ya, tapi breakthrough momennya cuma terjadi di sana. Tapi wait, lihat Koja, kasih tahu ke warga Showbiz Asia kalau granatnya siap meledak-ledakan. Warga-warga Thailand di sana, Buriram kehilangan nyaris keseluruhan playernya, tersisa Wasana. Sendirian. Nasib baik Wasana di sana sendirian, meninggalkan teman-temannya. Kalau tidak mungkin di absen semua sama granat dari seorang Koja. Dan anak-anak dari Afida masih cukup pragmatis untuk tetap berada di luar zona sana sambil memanfaatkan keuntungan yang tersisa. Satu-satunya compound yang cukup aman di zona terakhir ini menurut gue udah ditempatin sama Bigetron by Vitality. Makanya itu alasan kenapa Wasana pun tadi nggak coba untuk cover teman-teman ya. Dia udah tahu ini kondisi kita udah nggak mungkin secara 100% menang. Jadi gimana caranya kita bisa save placement point aja dan dia bahkan tidak terdetect. Ini akan menjadi nilai plus kalau misalnya ini bakal pecah nih perangnya GOW, WAG sama Bigetron by Vitality. Nggak ada yang fokus sama Wasana sama sekali gitu. Nggak ada yang coba untuk scanning ke arah bawah. Dan GOW datang di waktu yang pas. Apakah Buriram Wasana akan coba untuk melakukan steal kill kali ini aja Sven? Ya, cukup sulit situasinya karena dia ini udah dapetin top 5 aja udah lebih dari big deal. Tapi ketahuan juga pada akhirnya Koja dengan charge grenade 1, 2, 3 masih bisa di hold sejenak. Tapi tetap fokusnya nggak boleh overfokus karena di sisi lain Anusit udah berhasil dapetin Demon begitu saja. Wasana melawan 3 player dari Bigetron dengan gempuran yang sangat mantap dari Bigetron by Vitality. Mereka harus tetap fokus menyongsong ke zona selanjutnya karena mereka harus segera turun sesaat lagi di mana di bawah sudah ada WAG dan juga God of War yang pecah perangnya. Ini punya kesempatan emas sebenarnya untuk Bigetron by Vitality, tapi yang masih dilakukan sama Bigetron by Vitality ada menghabisi Wasana. Sampai sekarang belum dapat juga. Wasana sempat keluar zona juga dan Bigetron by Vitality akhirnya terhambat. Dan mereka harus terdelay sejenak. Wah, karena mereka kehilangan momentum lama untuk ngabisin WAG ketika mereka lagi berperang sama God of War.
Ya, itu tadi terlalu lama fokus sama Buriram, sama Wasana. Padahal itu ada momen emas banget buat mereka ikut ngericuin WAG sama Gatovo. Mungkin mereka bisa dapat 2-3 kill. Karena tadi juga WAG ini sempat kehilangan momen ketika satu player dari GW, Hans di belakang sendirian kecolongan. Satu orang dari player WAG hilang. Yang tadinya mereka bisa 4 masuk ke dalam zona terakhir, Hans dari belakang nggak ke-detect, langsung tiba-tiba ke pick off 1. Dan Bigetron melewatkan momen itu, sayang banget. Padahal dari atas, ini adalah POV yang sangat enak buat Bigetron tuh campur tangan ke dua tim itu gitu. Betul. God of War-nya cuma 2, WAG-nya udah kehilangan 1 gitu. Tapi mereka fokus sama Wasana doang. Oke, kalau tadi udah sempat kelewatan, sekarang Opor yang nggak boleh dilewatin, opportunity di depan mata dari seorang Cibeng. Nice! Berhasil mendapatkan Tikoy di sana. Udah keculik satu orang, menjadi kesempatan Mas Please One kehilangan setengah darahnya. Bakal sangat fatal, tapi ada ledakan granat datang dari arah Vida. Cukup berbahaya, belum lagi ada Dragon Priest juga. Dan masih bisa dibuktikan dengan sangat baik oleh Bigetron untuk bertahan. Tetap tenang di arah belakang sambil mencoba mengulur momentum dan memaksa Avida untuk memainkan momentumnya juga saat ini. Avida Let's dituntut untuk 4 lawan 2 dan akhirnya Bigetron mendapatkan keunggulannya. Nah lo, mulai ditatakin dari kejauhan. Nanseven mungkin jatuh di sana, tapi kita lihat gimana upaya dari Avida tetap regroup. Belum lagi ada kabel Casey juga yang udah connect, elektroterapi di sana udah sangat solid dari Avida, tapi bakal terobos sama Dix. Dix berhasil dapetin satu juga walaupun harus termakan oleh zona anak-anak dari WAG dan giliran anak-anak Bigetron by Fatality izin tampil. Dix hilang setengah darah, tenang dulu, masih ada tawan masuk dengan menggunakan Valendes, tapi Andosit berhasil dapetin konten dan Cibeng dengan kekuatan double sniper dari Bigetron by Vitality dengan Morse Cryoman-nya juga mantep banget. Masih bisa dapetin satu lagi Cibeng, tapi Longkong berhasil dapetin Dix akhirnya. Sekarang tinggal 3 lawan 3 dan Koja berbicara mendapatkan satu orang, 2 orang dan satu lagi Andosit say goodbye because this is it. Bigetron